Baik Bapak Ibu, saya akan memulai untuk acara pengimbasan atau implementasi pada acara workshop yang diadakan oleh Bridge pada bulan Juni kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih dapat mengikuti acara pengimbasan gitu ya Bapak Ibu, workshop yang diadakan oleh Bridge pada bulan Juni kemarin. Berikut kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hajah Sriwidiati SPD MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Surabaya yang telah memberikan waktu atas terselenggaranya acara ini, serta terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Surabaya yang turut hadir pada kesempatan kali ini. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama sesuai dengan harapan kami. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita saksikan materi workshop yang diadakan oleh Bridge pada bulan Juni kemarin. Pada dasarnya dilaksanakan selama 4 hari ya Bapak Ibu. Hari pertama pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 membahas mengenal Sustainable Development Goal atau SDGs yang disampaikan oleh Dr. Tiarko Nurlambang MA. Beliau adalah koordinator SDGs hubungan Universitas Indonesia. Kemudian hari kedua adalah jatuh pada hari Kamis ya tanggal 17 Juni 2021. Kita membahas tentang kesetaraan gender dalam kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Kemudian hari ketiga jatuh pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021. Kita membahas tentang disabilitas dan inklusi sosial dalam kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Kemudian yang terakhir saat itu tepat pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dengan materi pembelajaran yang berdiferensiasi dan adaptif. Ya, semoga Bapak Ibu materi ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akan berbagi dengan Bu Nani karena partner kami saat itu adalah Bu Nani. Monggo Bu Nani akan memulai menyampaikan atau men-sharingkan materi hari pertama. Materi hari pertama itu apa yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau yang disingkat SDGs, kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, apa yang dimaksud dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Tentu saja itu adalah sebuah bentuk istilahnya implementasi pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara turun-temurun, ya istilahnya begitu. Nah, di sini di dalam bahasa Inggrisnya disebut SDGs, ya. GIS-nya itu adalah goals bentuk jamak, kemudian di situ ada global goals dan agenda 2030. Nah, kenapa materi ini masuk ke maksudnya masuk ke dalam workshop tentang gender equity, karena sebenarnya pada tujuan akhir atau tujuan target di 2030 bahwa setiap sekolah itu wajib melaksanakan pendidikan inklusi untuk seluruh siswa dari segala penjuru, segala latar belakang. Jadi kita wajib menerima peserta didik dari kalangan apapun, ya. Nah, kemudian di sini ada bahwa SDGs itu di Indonesia
diamanatkan pada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian peta jalan SDGs Indonesia, kemudian Indonesia 2030 ya. Jadi menitik beratkan kolaborasi yang produktif dan pemahaman mendalam antar pemangku kepentingan ya, bahwa setiap tujuan dan target SDGs saling terkait dan menjadi daya ungkit satu sama lain. Nah, jadi nanti istilahnya pendidikan inklusi ini yang termuat di dalam SDGs atau TPB itu dengan istilah no one left behind ya, jadi nggak ada yang tertinggal. Nah, di dalam SDG sendiri itu ada 17 tujuan, 169 target, dan 247 indikator. Yang mana bahwa prinsip-prinsip SDGs itu bersifat universal, kemudian integratif dan inklusif ya. Disebut universal berarti dilaksanakan oleh seluruh dunia, integratif berarti terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian inklusif melibatkan semua dan memberikan manfaat pada semua, yaitu yang dimaksud ya. Oke, next. Nah, SDGs itu menyasar, istilahnya sasaran SDGs itu yaitu pada 5P. Jadi ada people, peace, prosperity, planet, and partnership. People berarti seluruh masyarakat, peace untuk menciptakan perdamaian, kemudian prosperity juga peningkatan kesejahteraan, planet berarti terjadi di bumi ini, dan dilakukan dengan istilahnya partnership. Okay, next. Nah, kemudian di dalam SDGs ada 4 pilar, itu yang bisa dilaksanakan dan diimplementasikan dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Jadi yang pertama adalah pilar pembangunan sosial, kemudian pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Ya. Jadi 4 pilar ini bisa istilahnya kita laksanakan di dalam pembelajaran, bahkan termasuk manajemen. Misalnya kalau pembangunan, saya kira 4 pilar ini sudah kita laksanakan ya, sudah kita implementasikan. Jadi misalnya bagaimana kita membangun sosial ya, membangun ekonomi di sekolah. Misalnya kalau ekonomi di sekolah, misalnya dengan adanya kantin atau apa, itu termasuk pembangunan ekonomi ya. Kemudian pilar pembangunan lingkungan ya, kita sudah laksanakan ya. Jadi bagaimana mengolah air, kemudian termasuk hemat energi ya, energi. Ya, saya kira setiap pilar itu sudah ada goal-goalnya, tujuannya. Jadi kalau sosial tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Kemudian untuk pembangunan ekonomi ada energi bersih dan terjangkau, ini yang kita sudah mungkin pernah kita lakukan ya. Kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian ada industri, inovasi, dan infrastruktur, kemudian berkurangnya kesenjangan dan kemitraan untuk mencapai tujuannya. Untuk lingkungan, di situ air bersih dan sanitasi, kemudian pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi, penanganan perubahan iklim, ekosistem dan ekosistem lautan dan daratan. Untuk ya next. Ya, yang dimaksud aktor itu adalah pelaku-pelaku yang terlibat di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pemerintah ya. Kemudian ada akademisi dan pakar, ada pelaku usaha, kemudian ada
masyarakat sipil. Nah, bagaimana dengan kita, sekolah dan guru? Kita juga diwajibkan untuk bisa menjadi aktor dalam program-program pendidikan berkelanjutan. Next. Nah, ini mungkin ya untuk itu tadi untuk yang mengawali yaitu tentang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutannya. Bahwa realisasi daripada SDGs ini sudah diagendakan oleh pemerintah akan kita realisasikan pada tahun 2030 dengan menitik beratkan pada 4 pilar, di mana pendidikan atau sekolah dan kita guru di dalamnya memegang peran sangat penting untuk mewujudkan tujuan pemerintah pada suspek SDGs kali ini. Berikutnya untuk materi yang kedua, ini terbagi menjadi 2 poin Bapak Ibu. Yang A atau yang pertama adalah gender sebagai konstruksi sosial dan implikasi. Kemudian yang B atau yang kedua adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Bapak Ibu akan kami ajak untuk menyaksikan video ya. Saya yakin kita semua pernah mengalami apa yang terjadi di video ini. Setelah itu kami akan meminta Bapak Ibu, mungkin di antara panjenengan semua ada yang berkenan untuk menyimpulkan apa isi dari video tersebut.
Dari Bu Ye, Yoyo ye, yang betul Mbak sudah Rate, silakan. izin menyampaikan pendapat Bu Yoyo, Mam Nani. Dari Monggo. video yang sudah kita amati tadi, itu tampak sekali kesenjangan yang mungkin selama ini banyak terjadi, tapi konsep dari kesadaran itu kurang kita sadari Sorry. gitu. Ye. Jadi peran di mana seorang ibu rumah tangga yang notabene mungkin dia juga bekerja itu masih erat, kayak misalnya pekerjaan rumah, mengurus anak dan lain sebagainya, itu seolah-olah adalah tanggung jawab seorang ibu rumah tangga gitu. Iya. Sudah Mbak Rate begitu? Iya, seperti itu Ya. aja Bu Yayu, biar Ya, teman-teman oke, nanti nambahin. Ini Matur applause suwun. buat applause buat Mbak Rate. Mbak Rate sudah menyimpulkan dengan tepat sekali, ya Bapak Ibu, bahwa perbedaan gender itu melahirkan ketidakadilan, ya, di mana dulu kala mungkin waktu kita masih ikut orang tua kita, pekerjaan yang berat itu biasanya dipikul oleh seorang ibu, ya, karena ibu harus mengurus rumah tangga, anak, tapi di suatu ketika ibu juga ternyata harus membantu
ayah mencari nafkah, ya Bapak Ibu. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian perbedaan gender itu sudah tidak nampak lagi karena di ending dari movie tadi sudah ada pembagian beban gitu ya. Jadi untuk mengurus anak itu tidak hanya beban seorang ibu, tapi dikerjakan juga oleh seorang ayah. Jadi makanya kenapa tadi judul dari movie itu adalah the impossible dreams itu becomes possible. Something impossible can be possible in our life. Gitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Rate, nanti ditunggu hadiahnya nggih. Ini Bapak Ibu, perbedaan gender itu melahirkan ketidakadilan. Pada kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, sering kita dihadapkan dengan istilah apa itu gender, apa itu jenis kelamin, gitu nih Bapak Ibu. Mari kita sedikit aja mencari tahu apa itu perbedaan antara jenis kelamin atau seks dan gender. Pembedaan gender sebagai konstruksi sosial sering dianggap sebagai sesuatu yang bersifat alamiah dan kodrati. Itu gender. Jadi kalau ada pekerjaan yang berat itu biasanya memang peran seorang ayah, gitu ya. Seorang ayah atau laki-laki itu cenderung dengan kekuatan, tapi kalau wanita itu lemah, cengeng, gitu ya. Jadi kenapa kalau ada sesuatu organisasi kepemimpinan yang ditonjolkan sebagai pemimpin itu seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Pembedaan gender yang terjadi secara turun-temurun ini telah melahirkan masalah, yaitu ketidakadilan gender. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ya, kalau jenis kelamin atau seks itu melekat pada ciri-ciri biologis. Kalau laki-laki biasanya, tidak biasanya ya, memang kalau laki-laki itu memiliki penis, jakala atau jabun, memproduksi sperma. Tapi kalau perempuan identik dengan manusia yang memiliki vagina, rahim, dan perangkatnya, memiliki indung telur dan memproduksi sel telur, mengalami menstruasi dan memiliki payudara. Itu yang identik dengan jenis kelamin atau seks. Ya. Sedangkan gender atau konstruksi sosial masyarakat itu tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bertingkah laku, bersikap, bersifat, berperan, dan berposisi. Ya, struktur tersebut dilekatkan pada masing-masing jenis kelamin. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa kita lihat gambar di bawah ini. Gambar ini sangat menyolok sekali karakter tentang laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki identik dengan maskulin, dengan kekar gitu ya, badan yang kuat. Tapi kalau perempuan atau wanita itu cenderung ke feminin ya, pakai rok, lemah gemulai, lemah lembut, suaranya nyaring. Ya, seperti itu Bapak Ibu istilah perbedaan tentang seks atau jenis kelamin dan gender. Ya. Kemudian ciri-ciri gender yang dilekatkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau perempuan itu identik dengan lembut, keibuan. Oke, pengaruhnya pada segi biologis. Oke, ini ada beberapa yang perlu kita tahu melalui dialektika. Konstruksi sosial gender tersosialisasikan secara evolusional, mempengaruhi masing-masing jenis kelamin. Laki-laki harus bersifat kuat dan agresif, maka laki-laki terlatih, tertuntun, termotivasi, maju dan menjadi seperti yang ditentukan masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sedangkan perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasinya berpengaruh pada perkembangan emosi, visi dan ideologi perempuan, serta mempengaruhi perkembangan fisik dan biologisnya. Nah, kemudian ini muncul suatu masalah, terjadi satu keracunan dan pemutarbalikan gitu ya, makna di tengah masyarakat tentang seks dan gender. Ya, tapi kita sudah tahu ya Bapak Ibu, apa itu seks, apa itu gender.
Oke, berikutnya Mbak Rate, next ya. Oke, mungkin lanjut aja Mbak Rate karena ini tadi sudah saya singgung sebelumnya. Ya, coba Bapak Ibu gambar dulu Mbak Rate. Ya, gambar ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa peran yang dapat dipertukarkan ya pada era globalisasi sekarang ini, bahwa untuk menjadi pilot itu tidak hanya laki-laki tetapi ada pilot yang diperankan oleh perempuan. Itu untuk menjadi seorang chef ya. Sekarang banyak chef itu laki-laki. Ya. Ini menunjukkan bahwa peran yang biasanya dilakukan oleh ibu itu ternyata bisa menjadi profesi yang dipegang oleh seorang laki-laki. Ya, Mbak Rate, berikutnya. Ini adalah bagian kedua dari pembahasan kita di hari kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Di sini timbul suatu masalah ya, ada 5 poin atas bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Pertama adalah stereotype atau stigmatisasi, pelabelan negatif. 2 adalah marginalisasi, proses peminggiran atau pembatasan. Ketiga adalah subordinasi, perendahan posisi atau martabat, dianggap tidak penting dalam keputusan politis gitu ya. Kemudian yang keempat adalah beban kerja berlebihan. Yang terakhir adalah kekerasan, baik fisik, psikis, verbal, seksual ataupun ekonomi. Ya, berikutnya Mbak Rati, apa yang dimaksud dengan stereotype atau stigmata negatif, gitu ya, pelabelan negatif? Biasanya Bapak Ibu kalau ada perempuan yang cantik, ya, orang itu sudah menjudge, oh ini suka bersolek, ya, gitu ya. Kalau ada perempuan menarik itu apa ya, stereotip kita itu sudah yang jelek-jelek. Nah, terhadap seorang wanita, nah itu harus ditiadakan Bapak Ibu ya. Contoh yang umum dalam kehidupan kita yang nyata itu biasanya mertua perempuan adalah makhluk kejam, culas atau cerewet. Inilah stereotip negatif yang melekat pada seorang wanita. Nah, itu harus kita hentikan. Nah, berikutnya adalah next Mbak Rati. Bu Ayu cerewet, wanita ya. cerewet. Nah, gambar ini Bapak Ibu ya, ini sangat kentara sekali. Ada suatu stereotip yang negatif pada seorang perempuan, di mana sudah ngomong anaknya, sudah memelihara hewan peliharaannya, di atasnya menyunggi air, tapi di situ seorang bapak hanya tinggal ya leha-leha istilahnya gitu ya. Ya, berikutnya adalah tentang berikutnya Mbak Rati. Ini stereotip atau gender dalam aktivitas sekolah ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di sekolah, di kelas kita tidak boleh memberikan satu pelabelan negatif kepada anak didik kita. Bahwa kalau kita memberi satu pertanyaan misalnya ya, boleh diberikan kepada anak perempuan dulu. Itu sudah sering kali kita dengar ya Bapak Ibu, biasanya kalau ada apa-apa ladies first ya, itu berarti kita sudah menerapkan. Kalau dulu tidak, oh wanita nomor 2. Kalau ada apa-apa ya yang dianggap urgent, itu wanita laki-laki yang ada di depan, gitu nggih. Nah, ini yang kedua, gender dan marginalisasi perempuan. Jadi marginalisasi adalah proses peminggiran atau pembatasan ruang gerak, pembatasan akses perempuan yang dapat membuat tersisi, lemah, dan ya terkalah pada berbagai aspek kehidupan. Oke. Kita lihat ya Bapak Ibu, kalau seorang wanita itu menanam padi harus secara tradisional, manual. Tapi kenapa justru laki-laki yang bertubuh kekar, ya, kuat menggunakan alat yang modern seperti traktor ya. Jadi ini menggambarkan bahwa ini loh ya peminggiran atau marginalisasi perempuan dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya Mbak Rati.
Nggih. Laki-laki itu kuatnya sebentar, Bu. Iya, mestinya kalau laki-laki lebih kuat kan tidak menggunakan modern gitu, masuk ke teknologi ya Pak ya, masuk tapi ke berikan kepada perempuan. masuk ke ruang guru. Kemudian marginalisasi dalam rumah tangga, ya Bapak Ibu sudah kita Oh, nggak usah. lihat Nggak usah, tadi Ibu, masuk bersama ke nggih, ruang bahwa guru. peran-peran yang bersifat domestik itu selalu Sebentar, Ibu. dibawakan oleh seorang ibu. Sebentar, Ibu. Tapi lambat laun peran itu bisa bertukar. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menerapkan ini terutama pada proses belajar mengajar kita Sebentar, di kelas. Saya bantu Oke. ini. Saya bantu. Mungkin tinggal sedikit saja kok untuk sudah sharing di hari yang kedua. Sudah tak masuk. Oke, ini sambil menunggu Mbak Rate untuk share screen. Ya, jadi apa yang bisa kita simpulkan di materi hari kedua adalah bahwa stereotip negatif, marginalisasi, gitu, ya, Bapak Ibu, itu harus kita hilangkan, terutama dalam proses pengajaran di kelas. Misalnya kita membuat satu diskusi, ya. Jadi diskusi itu untuk ketua, untuk moderator tidak harus dipegang oleh anak laki-laki, tapi boleh kita suatu ketika kita tawarkan kepada murid kita yang perempuan terlebih dahulu. Di situ kita sudah mengimplementasikan gitu nggih tentang marginalisasi. Oke, kemudian Mbak Rate berikutnya. Oke, ini yang sudah saya paparkan tadi ya. Ini ada 2 siswa gitu, perempuan dan laki-laki. Biasanya yang laki-laki itu aktif untuk memberikan jawaban, pertanyaan, solusi atau respon kalau kita mengajar, tapi di situ yang cewek lebih terlihat pasif gitu ya. Oke. Untuk yang ketiga ini gender dan subordinasi. Perempuan diletakkan pada posisi yang tidak penting, ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi prioritas pendidikan di jenjang yang lebih tinggi ada pada laki-laki. Kalau dulu kita itu sekolah hanya cukup SMA untuk perempuan, tapi kalau laki-laki boleh sampai ke university, gitu ya. Tapi tidak untuk saat ini. Mungkin Mbak Rate bisa berikutnya. Ini gender dan subordinasi siswa perempuan. Bagaimana mengembangkan kepemimpinan yang setara dan adil, ya, gender di kelas. Ya, ini Bapak Ibu, nggih, monggo nanti kalau kita mengajar di kelas, biasanya kalau ada permainan gitu ya, Bapak Ibu, yang biasanya dilakukan oleh anak laki-laki, tapi suatu ketika coba kita berikan kesempatan itu pada anak didik kita yang perempuan. Secara tidak langsung kita sudah mendidik, melatih bahwa perempuan bisa seperti siswa laki-laki, mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Oke, kemudian Mbak Rati. Oke, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, ini sangat menyinggung perasaan kita sebagai ibu, terutama kita yang bekerja, gitu ya. Gender dan multiperan, beban itu berlebih pada perempuan ternyata Bapak Ibu, terutama untuk yang perempuan bekerja. Bayangkan kita sudah melakukan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, tapi di luar kita masih bekerja mencari nafkah, walaupun ibu itu bekerja di ladang. Tapi kadang-kadang para kaum laki-laki mengatakan, kamu diam aja, kamu nggak bekerja, itu kan sudah tugasmu, begitu nih Bapak Ibu. Semoga bapak-bapak yang ada di sini semuanya paham bahwa terutama Pak Imron, Pak Agus, saya yakin mereka paham bahwa pekerjaan seorang ibu saya di luar kerja, di rumah juga kerja, nyapu, ngepel. Ya, bekerja di rumah itu sudah memegang peran yang sangat hebat sekali. Jadi faktanya Bapak Ibu, kalau kita banding antara laki-laki dan perempuan, ternyata yang multi beban itu seorang ibu sebetulnya. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk gender dan multi peran tadi sudah sedikit kita singgung ya dalam masalah ekonomi. Ya.
Jadi dalam satu keluarga, ibu juga di luar sana mencari nafkah untuk membantu keluarga. Tapi di sisi lain ada ya stigma yang mengatakan, wah kamu nggak bekerja, kamu diam aja, kayak gitu ya. Apa sih yang kamu hasilkan? Nah, coba untuk image-image yang seperti itu kita harus menghapuskan. Ya. Oke, mungkin itu materi yang bisa kita tangkap dan kita share di sini. Untuk berikutnya adalah materi hari ketiga. Ini akan disampaikan oleh Bu Nani. Monggo, Bu Nani. Jadi yang ketiga yaitu mengenai disabilitas dan inklusi sosial. Ya. Jadi di tujuan pembangunan berkelanjutan secara inklusif, bahwa nanti setiap orang, setiap manusia punya hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan secara merata. Nah, sekarang yang disebut disabilitas itu apa ya? Jadi dari kata disable itu berarti tidak mampu. Berarti disabilitas berarti ada ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu ya. Oke, next. Nah, kemudian yang akan dipelajari materinya yaitu tentang ini ya. Disability awareness, ada terminology, disability definition, types of disability and characteristic, model of disability, accessibility and reasonable accommodation, assistive technology and concept inclusive education. Jadi untuk memahami disabilitas memang kita harus tentu saja mengetahui istilah-istilah yang terkait dengan disabilitas, termasuk bagaimana tipe-tipenya, karakteristiknya, kemudian modelnya, ya, dan akomodasi yang yang bisa diakses, ya, kemudian konsepnya itu sendiri. Oke, next. Ini mungkin saya cepat saja di sini. Nah, ini ya, yang dimaksud dengan kesadaran disabilitas. Ini berarti disabilitas itu hambatannya tentu kepada sikap masyarakat. Ya. Jadi masyarakat masih menganggap bahwa kelompok disabilitas itu merupakan orang-orang yang apa istilahnya minor. Ya. Nah, yang kesadaran disabilitas berarti mendidik orang tentang disabilitas dan memberi pengetahuan yang dibutuhkan untuk berespon terhadap penyandang disabilitas sehingga dapat memisahkan praktik yang baik dari yang buruk. Ya. Jadi nantinya bahwa sekolah-sekolah itu akan mungkin sekali menerima peserta didik yang menyandang disabilitas. Jadi para penyandang disabilitas tidak harus bersekolah di sekolah luar biasa. Di sekolah reguler pun tetap akan kita terima ya. Oke, next. Nah ini ya, mengapa kita harus memiliki kesadaran itu tadi? Karena ada ini 5 hal ya. Ini terminologi, jadi istilah-istilah disabilitas itu adalah penyandang cacat ya. Kemudian difabel, nah difabel itu sebenarnya differently able, jadi bukan orang yang perlu di istilahnya di minor ya. Bahwa sebenarnya dia punya kemampuan tapi cara mempelajari sesuatu itu berbeda. Nah, kemudian ada yang disebut ABK, anak berkebutuhan khusus. Kemudian person first language, ada standar etika penghormatan hak dan martabat dan nah. Jadi kalau kita misalnya di sekolah, mungkin sekolah kita belum pernah menerima siswa yang betul-betul disabilitas, tapi paling tidak kita mengalami anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi yang dimaksud ABK itu tidak selalu disabilitas. Tapi kalau disabilitas pasti berkebutuhan khusus. Ya. Ya, kalau misalnya kita menjumpai siswa slow learner, itu kan berarti dia punya kebutuhan khusus.
Jadi bagaimana kita melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Oke, next. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu Bu Nani, mungkin saya sedikit menyampaikan, Bapak Ibu, bahwa sekolah kita itu tidak boleh menolak, bukan hanya sekolah kita, tapi sekolah lain pun apabila ada disability, gitu ya, siswa penyandang disability masuk ke sekolah kita, karena itu sudah di bawah undang-undang, jadi aturan itu sudah ada peraturan perundang-undangannya, sehingga nanti kita tidak boleh membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus, anak yang cepat, ya, walaupun secara real memang pelayanannya berbeda. Itu mungkin Bu Nani sekarang bisa melanjutkan. Iya. Jadi yang dimaksud berkebutuhan khusus itu tidak hanya anak-anak yang slow learner, bahkan anak-anak yang gifted, ya. Gifted itu maksudnya yang kalau dulu namanya cerdas, ya. Istimewa. Cerdas istimewa, ya. Itu juga masuk pada berkebutuhan khusus karena mereka memang membutuhkan pelayanan kita yang berbeda dengan anak-anak normal. Ya. Oke, next. Nah, mungkin ini nggak perlu ya. Hiperaktif ya, namanya hiperaktif, kemudian learning difficulties ini jenis slow learner ya. Oke, next. Nah, ini yang termasuk cerdas berbakat istimewa, dan namanya gifted talented. Ini juga dianggap sebagai anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi bukan disabilitas. Oke, next. Jadi pada dasarnya siapapun yang kita hadapi sebagai peserta didik itu harus kita layani sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Maka dari itu pembelajarannya juga harus sesuai, termasuk manajemen sekolah. Ya. Jadi ini kesimpulan yang pertama. Jadi yang tadi pembangunan berkelanjutan itu ini kesimpulannya memiliki sifat universal, integratif, dan inklusif. Ya. Kemudian bertujuan memberikan manfaat sehingga ada istilah no one left behind, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Oke, untuk tujuan kedua ada 4 pilar tadi ya. Nah, di situ yang penting adalah bahwa guru beserta institusi berperan sebagai agen dari perubahan sosial dan agen kesejahteraannya. Ini ungkapan ini oleh ILO ya. Nah, kemudian sebenarnya intinya adalah ini ya. Terkait perubahan sosial atau tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita dituntut untuk mengubah mindset ya, tentang perbedaan dan ketidakadilan gender. Jadi kata gender tidak identik dengan jenis kelamin. Selama ini ketidakadilan gender sering dialami oleh kaum perempuan yang dianggap lemah, sehingga dianggap kurang berperan dalam keluarga, meskipun beban kerja yang ditanggung sangat berat, bahkan seringkali mengalami tindak kekerasan atau bullying. Ya. Nah, pola pikir seperti ini yang harus kita kikis sebagai pendidik. Kita harus memperlakukan peserta didik laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi setara ini tidak harus sama. Ya. Jadi untuk mencapai tujuan yang sama itu dilakukan kesetaraan. Jadi istilah gender equity. Nah, kemudian ini masih terkait pembangunan berkelanjutan, jadi yang menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Nah, jadi sangatlah mungkin sekolah reguler akan menerima peserta didik dengan kondisi apapun yang yang tidak, ya, maksudnya kondisinya bisa normal atau anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan termasuk jenius dan slow learner, bahkan disabilitas. Ya. Jadi ada istilah GETSI ya, GETSI itu kan singkatan dari
gender equity, disability, and inclusive. Ya. Jadi mau bergengsi, untuk jadi sekolah bergengsi yang harus bergengsi dong. Gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kami sharekan ke Bapak Ibu semua. Rate mungkin bisa di slideshow Semoga sebentar yang ilmunya terakhir-terakhir. bisa kita manfaatkan untuk ya, bagaimanapun juga pasti ada kaitannya dengan pekerjaan kita yaitu sebagai guru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu materi pensharingan kami yang kami dapat workshop pada bulan Juni kemarin. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sharekan di sini betul-betul bisa kita serap, betul-betul bisa kita aplikasikan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk Bu Widi beserta Bapak Ibu sekalian, juga Mbak Rati yang telah membantu proses pensharingan.